Guys, welcome back to my YouTube channel. So today, sesuai sama judulnya, I'm gonna share to you guys about my giving birth experience atau pengalaman melahirkan aku. Jadi langsung aja, aku itu melahirkan di usia kandungan sekitar 37 minggu, lebih 1 atau 2 hari gitu kalau nggak salah. Jadi aku melahirkan secara normal tapi dibantu dengan induksi. Oke, kalau teman-teman mungkin ada yang tahu dan juga belum tahu, aku sering baca di beberapa artikel, salah satunya di Instagramnya Bidan Kita. Kalian boleh follow karena di situ banyak banget informasi menarik tentang ibu hamil, tentang melahirkan. Pokoknya menurut aku kalian wajib aja, ibu-ibu yang lagi hamil, follow akun tersebut karena kalian akan dapat banyak banget informasi. Nah, jadi waktu itu aku pernah baca katanya induksi itu sesuatu yang lebih baik dihindari. Karena memang ya juga sih teman-teman, karena dipikir-pikir induksi itu kan dirangsang ya secara kasarnya gitu, secara bahasa orang awam dirangsang agar terjadi mules atau terjadi pembukaan. Nah, pada saat kasus aku waktu itu sebenarnya aku tidak terlalu merasakan simptom atau gejala yang kayaknya aku mau ngelahirin nih. Dan waktu itu juga aku punya feeling kayaknya aku bakal ngelahirin di sekitar usia 38 minggu atau 39 minggu. Cuma waktu itu tiba-tiba aku lagi rebahan, langsung aku ke toilet karena aku mau pipis gitu kan, mau buang air kecil, lalu aku lihat ada flek. Habis itu nggak beberapa lama aku mencoba mikir dulu gitu kan, ini flek tanda melahirkan, tanda pembukaan apa gimana ya. Nggak berapa lama di situ langsung rembes air ketuban. Aku yakin banget itu air ketuban karena bukan air pipis dan lain-lain, karena memang nggak bisa ditahan, tapi keluarnya juga cuma kayak sedikit keluar, tapi nggak langsung banyak gitu. Akhirnya karena kesalahan aku waktu itu, aku udah nyiapin temen-temen baju-baju peralatan yang mau aku bawa ke klinik buat lahiran, tapi waktu itu aku belum masukin ke tas karena itu tadi aku punya feeling lahiran 38 minggu. Jadi aku langsung masukin itu tas-tas aku dan aku langsung minta antar ke adik ipar aku waktu itu untuk pergi ke klinik. Dan bener aja taunya di sana aku udah, karena untungnya deket kan jarak dari rumah ke klinik, itu aku udah sekitar baru pembukaan 1 ke 2, tapi air ketuban aku ini keluar terus gitu, merembes terus. Akhirnya waktu itu diobservasi sama bidannya sambil nunggu dokternya juga gitu kan. Waktu itu di CTG ya, direkam jantung janin, semuanya normal, tapi waktu itu dokter bilang ini harus diinduksi. Kenapa harus diinduksi? Karena mules nggak ada, tapi air ketubannya terus-terusan keluar gitu, jadi khawatir air ketubannya kering. Aku juga waktu pas pertama kali ngedenger induksi itu kan takut ya, karena kan banyak banget pengalaman orang-orang yang induksi itu sakit, lebih-lebih dari kontraksi normal, kontraksi natural gitu kan. Dan juga waktu itu bidannya bilang, kata dokternya, jadi aku udah dikasih kayak berkas kayak gitu, induksi ini tingkat keberhasilannya 50-50 alias 50%, 50%. Jadi kalau induksi gagal, mau nggak mau harus di C-section alias di sesar. Jadi waktu itu udah dikasih opsi gitu, udah disuruh milih juga untuk rumah sakit rujukan untuk sesarnya. Waktu itu ya pastinya sih kaget, takut, khawatir juga, karena bagaimanapun juga I'm sure that semua perempuan pasti pengen melahirkan secara normal, secara alami. Dan pada saat itu aku belum siap mental aku kalau misalkan harus berujung C-section, harus ada di ruang operasi gitu. Aku nggak punya pikiran ke situ. Akhirnya mau nggak mau ya udah yes, akhirnya ya harus diinduksi. Waktu itu aku masuk ruangan ya, ruang perawatan dulu kan, karena kita dikasih obat dulu. Waktu itu langsung dibius, nggak berapa lama aku dikasih makan dulu, suruh makan dulu. Aku berusaha makan yang banyak karena waktu itu belum kerasa apa-apa, cuma mulus aja, tapi air ketubannya terus-terusan masih keluar gitu kan. Setelah itu aku makan, langsung diinduksi. Induksinya itu dikasih obat lewat infus teman-teman. Itu sekitar jam 3:30 sore, jadi masih keburu untuk sholat dulu. Aku udah sholat di kasur karena air ketuban aku yang ngerembes terus gitu, walaupun nggak cer gitu keluarnya, tapi merembes terus. Nah, akhirnya aku diinduksi, belum kerasa lah awal-awal, tapi 15 menit langsung kerasa sakitnya luar biasa. Nah, di situ aku masih bisa tahan kali ya, jam 4, jam 3-an lah diinduksi itu, jam
itu kalau nggak salah aku dikasih dosis kedua, kalau nggak salah ya, aduh aku lupa, intinya kalau nggak salah aku 2 kali dosis. Dan yang kedua ini mau maghrib aku udah bener-bener nggak bisa nahan. Pada saat itu suami aku kan pas siang-siang ini berangkat kerja, akhirnya balik lagi karena dikabarin aku yang yang pecah ketuban gitu kan. Terus dia dateng dan disitu udah mulai intens, udah mulai mulusnya luar biasa banget teman-teman. Aku ini kan tipe yang dulu sebelum hamil aku kalau menstruasi sakit banget, dan aku selalu dibantu sama paracetamol atau enggak sama Evenamat. Dan sakit induksi ini tuh 10 kali perut kalian sakitnya, kerasnya luar biasa. Dan alhamdulillah aku bersyukur banget di situ pembukaannya maju. Jadi 3 ke 4, jadi 4 ke 5, sampai pada akhirnya pas mau maghrib itu bidannya bilang yaudah kita masuk ke ruang bersalin aja, karena di situ dokter belum visit. Dokter bakalan visit nanti sekalian pas pembukaannya udah lengkap. Pada saat itu mungkin dokter alam dikiranya kayaknya induksi mah lama gitu kan. Akhirnya beliau pergi dulu ke rumah sakit Hermina Arca Manik gitu. Mungkin ada urusan lain juga ya, karena mungkin mikirnya kayaknya induksi lama. Nah, tahu-tahu pas aku udah masuk ke ruang bersalin itu aku udah bener-bener nggak kontrol banget teman-teman, karena sakitnya luar biasa. Di situ bidannya udah harus bisa berusaha untuk nenangin aku. Ibu inget nafasnya. Waktu itu aku dibimbing, dituntun nafas. Kebetulan aku memang udah baca gitu kan, udah lumayan belajar juga tentang latihan nafas supaya kita nggak terlalu fokus yang namanya ke sakit kontraksi. Tapi pada saat itu semuanya buyar karena sakitnya sakit banget teman-teman. Dicek lagi pembukaan, oh iya maju. Terus bidannya bilang gini, kayaknya sih ini sebelum jam 12 malam deh udah lengkap. Nah tapi pada beberapa saat kemudian itu sakitnya luar biasa banget. Jadi sekitar jam 7 aku dicek lagi sama bidannya. Pada saat itu bidannya nelfon dokter, terus dia nggak bilang ke aku ya bidannya. Jadi pas ngecek pembukaan langsung ngambil HP nelfon dokter, dok ini pembukaannya udah lengkap. Nah disitu aku tinggal nunggu dokternya. Disitu aku ngerasa lega banget karena nggak berapa lama lagi aku bisa ngeden gitu kan. Karena teman-teman mungkin yang udah pengalaman rasanya tuh gimana ya, rasanya tuh mules tapi kalian nggak boleh ngeden gitu, kalian nggak bisa ngeden karena kalau pembukaan belum lengkap kan itu akan menyebabkan resiko robek jalan lahirnya itu kan lebih besar gitu, dan aku nggak mau itu terjadi gitu kan. Jadi akhirnya aku nunggu dokter. Di situ aku udah marah-marah, udah ngambek-ngambek, aku udah ngejedot-jedotin kepala ke kasur. Ini beneran karena saking sakitnya. Dokternya mana sih, lama banget. Akhirnya dokternya dateng, lari-lari, cepet banget ya kata dokternya. Di situ langsung, udah, ayo bu, langsung kita ngeden. Di situ aku diajarin dulu cara ngedennya sama bidan. Langsung nggak berapa lama, 1, 2, 3 aku ngeden. Di situ alhamdulillah sekitar 2 kali langsung beres, langsung dijahit gitu. Terus habis itu dijahitnya itu dibius sih teman-teman, di anestesi, jadi nggak sakit menurut aku. Tapi sesudah beres jahitannya dan juga rasa bius, efek dari obat anestesi atau bius lokal itu udah hilang, itu rasanya sakit banget. Aku nggak bisa tidur, nggak bisa duduk, mau ke kamar mandi juga susah karena waktu itu jahitannya juga lumayan cukup banyak. Waktu itu aku nanya ke dokter nggak jawab ya, pokoknya banyak deh gitu kan kata dokter. Dan itu rasanya sakit banget, kayak sakit jahitannya itu kayak ke kepala, sakit banget. Itu sih, itu pengalaman aku. Menurut aku kalian kalau misalkan ada di posisi aku, kalian gak usah takut induksi, karena memang induksi juga tidak selamanya gagal ataupun tidak selamanya berhasil. Tapi kalau misalkan juga gagal, ujung-ujungnya sesar, it's okay menurut aku, karena kita memang wajib melakukan yang terbaik gitu ya. Karena kita nggak bisa kekeh mau normal, melahirkan secara normal tanpa induksi atau nggak sesar lah. Tapi kita juga harus memikirkan resiko-resiko yang ada menurut aku. Karena waktu itu dokter bilang pas aku lahiran, air ketuban ini udah kering, udah nggak ada gitu kata dokternya. Untung cepet-cepet diinduksi, jadinya nggak terlambat. Karena kalau misalkan air ketubannya kering, teman-teman, itu oksigen untuk babynya juga akan sulit gitu, dan pastinya itu kan menyebabkan hal-hal yang
nggak pernah kita harapkan gitu. Jadi menurut aku kalau memang ada di posisi aku, kalian harus C-section atau kalian harus induksi, it's okay. Kalian nggak usah takut, kalian nggak usah berpikiran negatif dulu. Memang pastinya setiap perempuan pengen normal, tapi yang penting kita berusaha. Yang paling penting banget juga kita berdoa gitu. Karena kadang-kadang ya, menurut aku induksi juga nggak seburuk yang orang ceritakan, nggak semenakutkan yang orang ceritakan. Bisa jadi sesar juga ternyata mungkin teman-teman yang udah ngalamin nggak separah atau nggak semenakutkan yang orang lain ceritakan gitu. Jadi menurut aku just go on, karena apapun itu insya Allah itu pasti yang terbaik. Nah segitu dulu aja pengalaman my giving birth experience, pengalaman melahirkan aku, dan insya Allah mungkin kita akan ketemu di next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan kalau kalian mau tahu aku lebih jauh juga jangan lupa follow my Instagram. See you guys.